Halo, Kofren. Pada soal ini kita akan mencari nilai A, B, dan C secara berurutan. Namun, pertama kita ralat informasi pada soal tersebut, di mana seharusnya yang digunakan adalah rho, bukan lambda. Maka kita ralat sebagai berikut, yaitu frekuensi ini berbanding lurus dengan Y pangkat A, kemudian rho pangkat B, E pangkat C, di mana rho adalah massa jenis air. Maka bisa kita tuliskan bahwa frekuensi yaitu F ini berbanding lurus dengan Y pangkat A, rho pangkat B, E pangkat C. Y merupakan tekanan hidrostatik. Satuannya kilogram kali meter pangkat min 1 kali sekon pangkat min 2. Kemudian rho, massa jenis air, satuannya kilogram kali meter pangkat min 3. Kemudian E, energi, satuannya kilogram kali meter pangkat 2 kali sekon pangkat min 2. F adalah frekuensi, satuannya hertz, atau 1 per second. Nah, kemudian untuk menghitung nilai A, B, dan C, kita gunakan analisis dimensi. Maka kita ketahui bahwa dimensi dari besaran massa adalah M, kemudian dimensi dari besaran panjang adalah L, lalu dimensi dari besaran waktu adalah T. Nah, maka pertama kita akan mencari dimensi dari besaran-besaran tersebut. Yang pertama dimensi dari besaran tekanan hidrostatik. Nah, kita lihat berdasarkan satuannya, kilogram merupakan satuan dari besaran massa. Dimensi dari besaran massa adalah M, maka di sini M, kemudian meter adalah satuan dari besaran panjang. Kemudian dimensi dari besaran panjang adalah L. Nah, kemudian karena di sini meter pangkat min 1, maka di sini L pangkat min 1. Kemudian sekon adalah satuan dari besaran waktu. Dimensi dari besaran waktu adalah T. Kemudian karena di sini sekon pangkat min 2, maka di sini T pangkat min 2. Nah, kemudian dimensi dari besaran massa jenis yaitu M kali L pangkat min 3. Karena satuannya kilogram kali meter pangkat min 3. Kemudian dimensi dari besaran energi yaitu M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2. Karena satuannya kilogram kali meter pangkat 2 kali sekon pangkat min 2. Kemudian dimensi dari besaran frekuensi adalah T pangkat min 1. Karena satuannya 1 per sekon ya. Kemudian setelah kita memperoleh dimensi dari setiap besaran-besaran tersebut, kita tuliskan di sini bahwa F ini sama dengan Y pangkat A, rho pangkat B, E pangkat C. Nah, kemudian dengan menggunakan analisis dimensi, kita masukkan ke persamaan tersebut. T pangkat min 1 ini sama dengan dalam kurung M kali L pangkat min 1 kali T pangkat min 2 dipangkatkan A. Kemudian dalam kurung M kali L pangkat min 3 dipangkatkan B. Kemudian dalam kurung M kali L pangkat 2 kali T pangkat min 2 dipangkatkan dengan C. Nah, maka kalau kita hitung sebagai berikut. Nah, kita perhatikan pada ruas kiri kan T pangkat min 1. Nah, maka di sini T pangkat min 1 kali M pangkat 0 kali L pangkat 0. Ini akan sama dengan M pangkat A, L pangkat min A, T pangkat min 2A, kali M pangkat B, L pangkat min 3B, kali M pangkat C, L pangkat 2C, T pangkat min 2C. Sehingga kita peroleh T pangkat min 1, M pangkat 0, L pangkat 0 sama dengan M pangkat A plus B plus C kali L pangkat min A min 3B plus 2C kali T pangkat min 2A min 2C.
Nah, kemudian setelah memperoleh penguraian tersebut, nah kita akan menyamakan pangkat dari dimensi untuk kedua ruas. Nah, pada dimensi M kan sama dengan A plus B plus C ini sama dengan 0. Nah, karena kita lihat pada ruas yang kiri, ini M kan pangkatnya 0 ya. Nah, sementara pada ruas kanan, M pangkat A plus B plus C. Kemudian untuk dimensi yang L, yaitu min A min 3B plus 2C sama dengan 0. Karena pada ruas kiri, ini L pangkat 0. Nah, sementara pada ruas kanan, L pangkat min A min 3B plus 2C. Nah, kemudian untuk T, yaitu min 2A min 2C sama dengan min 1. Karena pada ruas kiri, T pangkatnya min 1. Nah, sementara pada ruas kanan, T pangkatnya min 2A min 2C. Nah, kemudian karena A plus B plus C sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan min B min C. Kemudian kita substitusi A sama dengan min B min C ke persamaan min A min 3B plus 2C sama dengan 0. Maka hasilnya sebagai berikut, yaitu B plus C min 3B plus 2C sama dengan 0. Nah, sehingga min 2B plus 3C ini sama dengan 0, maka 3C sama dengan 2B. Nah, sehingga C ini sama dengan 2/3B. Kemudian pada persamaan min 2A min 2C sama dengan min 1, nah kita substitusi A-nya, kan A sama dengan min B min C. Maka min 2 dikalikan dalam kurung min B min C, kemudian min 2C sama dengan min 1. Maka 2B plus 2C min 2C sama dengan min 1. Maka 2B sama dengan min 1. Sehingga B sama dengan min 1/2. Kemudian kita masukkan B sama dengan min 1/2 ke persamaan C sama dengan 2/3B. Maka C sama dengan 2/3 kali min 1/2. Nah, sehingga C ini sama dengan min 2/6, ini sama dengan min 1/3. Kemudian setelah kita peroleh B dan C, kita akan menghitung A, di mana A sama dengan min B min C, maka A sama dengan min dalam kurung min 1/2 dikurangi dalam kurung min 1/3. Maka A sama dengan 1/2 plus 1/3. Nah, kita samakan penyebutnya. Maka A sama dengan 3/6 plus 2/6 ini sama dengan 5/6. Kemudian dapat kita tulis perbandingan A banding B banding C, yaitu sama dengan 5/6 banding min 1/2 banding min 1/3. Nah, kemudian untuk menghilangkan pecahannya, ini kita kalikan dengan penyebut yang terbesar yaitu 6. Maka 5/6 kali 6, kemudian min 1/2 kali 6, kemudian min 1/3 kali 6. Nah, sehingga perbandingannya 5 banding min 3 banding min 2. Jadi, kita peroleh nilai A, B, dan C secara berurutan adalah 5, kemudian min 3, kemudian min 2. Nah, kemudian pada pilihan jawaban tersebut, tidak ada jawaban yang tepat. Dapat ditulis opsi yang baru, opsi yang F ya, jawabannya. Itu nilai A, B, dan C secara berurutan adalah 5, min 3, min 2. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.